Halo, ketemu lagi dengan Yuda. Di sini kita akan membahas mengenai visual identity. Oke, untuk kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan logo dari awal, dari scratch ya. Jadi ini sebenarnya kerjaan saya dulu, klien saya, yang mana dia ingin dibuatkan logo baru. Jadi ini logo yang belum pernah dibuat, jadi bikinnya dari nol. Dan ya kita langsung mulai aja ya. Oke, untuk nama brandnya sendiri itu Indonesia Branded Store atau IBS atau IBS ya, panjangan dari Indonesia Branded Store. Nah, awal mulanya si klien ini ingin bikin logo baru gitu, karena ini adalah bisnis yang baru launching dan perlu logo. Nah, untuk itu saya dipercayakan untuk bikin logonya. Oke, nah pertama kali saya start dari sketch dulu. Saya coba beberapa sketch, cukup banyak juga ya. Saya bikin beberapa sketch dari format berbasis huruf, tipografi gitu. Saya bikin ada beberapa alternatif sketch. Kemudian ya saya eksplorasi lagi gitu, dari bentuk-bentuk yang dasar ke bentuk-bentuk yang lebih kompleks saya explore seterusnya gitu. Nah, di sini saya banyak bermain dengan basis tipografi ya, karena ini ditujukan supaya bisa kebaca dan lebih gampang aja gitu kebacanya. Karena kalau logogram saya juga nggak kepikiran ini jadikan logogram ya, karena menurut saya biar lebih cepat terbaca dan gampang diingat gitu. Jadi saya coba beberapa alternatif dengan menggunakan basis huruf ya. Beberapa juga akhirnya terakhir saya menemukan yang alternatif terakhir ya, yang nomor 12 itu alternatif terakhir saya coba sederhanakan gitu. Nah, di sini saya melihat ada konsep visual bahwa ada tanda panah gitu ya, ada huruf I yang nyambung, situ ada huruf I yang nyambung sama B dan ada tanda panah di situ. Itu melambangkan continuity ya, jadi berkesinambungan. Jadi maksudnya adalah bisnis yang berkesinambungan. Maksud saya ingin menampilkan itu, dan juga ada tanda panah tuh di situ menggambarkan adalah expand ya. Jadi bisnis yang terus berkembang, maju gitu. Step forward, dipilih huruf yang bold, huruf yang tebal supaya kesannya juga strong dan ini confident ya. Jadi ini maksudnya adalah confident, usaha yang confident dan terus maju, berkembang gitu, dan juga berkelanjutan. Nah, begitu saya coba dengan logo yang terakhir ini. Kemudian tahap selanjutnya saya langsung digital ke master brandnya, positif dan versi reverse-nya dengan warna merah. Nah, pemilihan warna merah ini karena ya satu, warnanya vibrant dan juga percaya diri dan juga berani dan juga confident ya gitu, maknanya gitu kira-kira. Kemudian dari situ saya bikin clear space. Clear space ini saya ambil dari modul ya, modul X-nya. Oke, untuk clear space ini saya ambil modul X-nya dari huruf S kecil. Jadi tinggi dan lebarnya itu saya ambil itu menjadi satu lebar, satu modul gitu. Dan untuk clear space atasnya itu setengahnya, dan kiri kanannya itu satu X gitu, modulnya dari situ ya. Nah, ini penempatan clear space ini biasanya kalau kita tempatin dia di kartu nama atau di letterhead atau di envelope, pokoknya dia ditempatkan di bidang yang di corner atau di pojok itu. Jadi ada marginnya. Jadi itu gunanya
clear space. Logo usage-nya kalau yang boleh dan tidak boleh ya. Jadi ini ada beberapa aturan-aturan yang mana pertimbangannya itu logonya jangan sampai nggak kelihatan gitu. Kalau kita naruh di bidang yang terlalu rame, misalnya foto yang terlalu rame itu kan dia bakalan nggak kelihatan. Jadi pertimbangannya adalah jangan sampai keterbacaannya itu jadi rusak atau terganggu ya. Jadi hal-hal yang mendekati itu pasti dilarang, tidak bolehkan gitu. Kita nggak boleh menambahkan elemen desain lain selain logo aslinya itu ya. Jadi logo aslinya itu tidak boleh dikurangi atau ditambahkan gitu. Misalnya outline, ditambahkan shadow, atau ditambahkan glowing gitu, outer glow dan sebagainya, effects itu tidak boleh karena itu sudah merusak daripada bentuk aslinya gitu, karena bentuk aslinya kan tidak ada gitu. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya merubah bentuk atau menambahin atau mengurangin atau distorsi itu pasti dilarang, tidak boleh ya. Logo itu kan perlu kita kecilin ya, kita perlu melihat sekecil mana logo itu, batas terkecilnya atau toleransi terkecil logo itu bisa terbaca gitu. Jadi ketika logo itu misalnya dia terkecilnya kemungkinan di mana ya? Misalnya di kartu nama nih, dia ukuran terkecilnya kartu nama kan tingginya ukurannya 5,5 kali 9. Nah kalau logonya aja mungkin tingginya sekitar 1 cm atau 1,5 cm gitu. Nah dia masih bisa kebaca nggak? Jadi intinya ukuran terkecil itu kita ambil dari kemungkinan mana logo itu berada di ukuran terkecil gitu. Tergantung daripada perusahaannya. Ini kan perusahaan retail, jadi saya ambil yang paling ekstrim terkecilnya aja, misalnya kemungkinannya di kartu nama gitu. Nah jadi di kartu nama itu patokan saya untuk ukuran terkecilnya gitu. Dan patokannya adalah tingginya. Tinggi yang terkecil itu 6 mm gitu ya. Nah kalau untuk yang terbesarnya itu bisa sampai 40 sampai 4 cm atau misalnya untuk di poster atau di mana, tapi bisa juga lebih dari itu. Misalnya untuk signage di toko, untuk umbul-umbul dan lain sebagainya. Kalau ukuran besar sepertinya nggak ada masalah ya. Yang perlu kita perhatikan itu yang ukuran kecil, karena biasanya makin kecil tuh makin gak kebaca. Nah, jadi kita mesti hati-hati nentuin ukuran yang terkecilnya. Jadi misalnya kita ada kemungkinan juga logo itu ditaruh di pulpen. Pulpen itu kan ketebalannya cuma 1 cm. Tebalnya pulpen itu kan cuma 1 cm. Jadi kalau memang logo itu ada kemungkinan ditaruh di media-media merchandise seperti pulpen, nah itu kita bisa ambil patokan, jadi ukuran terkecilnya itu tebalnya pulpen gitu. Mungkin nggak nyampe 1 cm ya, mungkin 8 gitu atau 7 mm tingginya gitu. Apakah logo itu masih bisa dibaca? Yang lebih ekstrim lagi misalnya itu di layar handphone. Layar handphone itu kan ada notifikasi tuh. Kalau kita dapat notifikasi di handphone itu kan pasti ada logonya ya, kayak Tokopedia gitu kan ada logo notifikasi tuh. Nah itu juga kan kecil tuh. Nah itu juga mesti dipertimbangkan tuh, berapa kecilnya logo itu sehingga masih bisa dibaca dengan baik gitu. Ya itu untuk ukuran terkecil ya. Warnanya menggunakan CMYK, RGB dan juga Pantone. Nah kenapa Pantone? Pantone ini special color. Jadi misalnya merahnya ini, kalau merah CMYK itu biasanya kalau dicetak itu kan merah CMYK itu proses color ya. Kalau dicetak itu kemungkinan juga warnanya bisa nggak konsisten. Kadang merahnya dapet, kadang-kadang lebih pucat, kadang-kadang lebih gelap dan sebagainya. Nah untuk menghindari itu makanya ada Pantone color, yaitu special color. Udah kita bahas di video sebelumnya ya, yang mana Pantone color ini bertujuan untuk menjaga kualitas warna dan konsistensi warnanya supaya tetap terjaga, tidak berubah dimanapun. Kadang kita nyetak di satu tempat
ke tempat yang lainnya itu belum tentu sama kalibrasi warnanya. Nah, dengan menggunakan pattern color ini kita tinggal menyebutkan kodenya aja dan warnanya itu udah pasti sama, solid gitu, sesuai yang diinginkan. Simulasi di aplikasi tokonya seperti ini, jadi simple aja. Di bidang putih gitu ya, ini untuk aplikasi di stationery, di letterhead, envelope, dan business card. Situ ada versi positif dan negatifnya juga, seperti di envelope itu ada versi negatif ya, atau versi reverse-nya. Dan ini untuk di umbul-umbul, biasanya umbul-umbul promosi, atau di luar toko misalnya, atau di jalan ya, atau ada promo, atau di bazar misalnya gitu. Jadi, seperti ini kira-kira umbul-umbulnya. Oke, itu dia tadi pembuatan dari logo IBS, Indonesian Branded Store. Kali ini membuat logo dari awal gitu sampai menjadi, ya ini bisa dibilang logo yang pertama ya. Nggak tahu nanti kedepannya apakah akan masih begini logonya atau mungkin di redesign, kita nggak tahu, tergantung kliennya. Kadang-kadang keputusan untuk redesign logo itu bisa aja ketika ya sebuah produk itu udah lumayan established, udah lumayan penjualannya bagus, kemudian perlu peremajaan sehingga ada kemungkinan di redesign. Tapi so far ini logo yang kita buat untuk klien saya seperti itu. Oke, itu aja pembahasan kita untuk kali ini. Semoga kalian suka videonya. Terima kasih udah nonton, dan please klik subscribe dan like dan juga komen. Sekian dulu untuk sekarang, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.